Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya muliakan Dr. Abdul Rafiq Zainul Mun'im yang sudah berkenan hadir ke kampus UMRI. Begitu Pak Rafiq ada di UMRI, sesungguhnya Pak Rafiq sedang berada di rumah sendiri. Pak Dekan, Wakil Dekan, segenap sivitas akademika Fakultas Studi Islam UMRI yang hadir pada kesempatan ini. Bagi saya pertemuan ini luar biasa sekali. Maka walaupun sedang rapat senat, saya lari kemari dulu untuk bisa bersama-sama dengan kita. Saya teringat itu ketika mula-mula UIN mau didirikan. Profesor yang sangat luar biasa keilmuannya, Pak Nurkhalis Majid waktu itu, sudah memprediksikan kalau tidak hati-hati maka prodi-prodi keagamaan di UIN itu akan tersisih. Ternyata di sebagian UIN, termasuk tempat saya ngajar di UIN Suska, itu terjadi. Orang ketika di UIN Jakarta yang ditengoknya fakultas kedokterannya. Kalau ke UIN Suska ekonominya. Kalau di Medan ya lain lagi. Artinya kalau tidak ada semacam revitalisasi dan strengthen ya, itu prodi-prodi keagamaan itu akan menjadi second choice, pilihan kedua aja lah gitu, dan dia tidak akan mewarnai. Apalagi sekarang di UIN kan sudah terjadi itu, rektor-rektornya kan bukan dari latar belakang agama lagi sekarang. Di Padang UIN Sumatera Barat bahasa Inggris, UIN kita akuntansi, macam-macam udah itu gitu. Macam mana menimbulkan ghirah UIN yang berbasis ilmu-ilmu keagamaan itu ketika rektornya justru dari yang bukan latar belakang ilmu-ilmu keagamaan, itu jadi polemik juga sekarang. Kalau macam Jakarta dulu kan mulai meningkat masa Pak Harun, Pak Quraisy, Pak Jumardi, Bang Komarudin, terakhirlah Bang Dada Rosada, misalnya udah selesai itu habis. Jadi diskusi kali ini dengan menghadirkan tokoh sekaliber Dr. Ahmad Rafiq sangat penting. Bagaimana ke depan itu kita mau jadi pemenang atau pecundang? Saya terkejut itu, Dr. Rafiq. Anak saya kuliah di International Islamic University di Malaysia, tempat saya kuliah dulu. Dulu kami jurusannya jelas, usul fiqh. Hanya itu saja. Sekarang, departemennya usul fiqh, prodinya halal food and halal management. Saya yakin belum ada di UIN di Indonesia yang berani macam itu, belum ada itu. Kebetulan ketua jurusannya orang Indonesia, orang Malang itu, Profesor Beta tamatan Amerika itu kan. Saya tanya, Profesor Beta kan pakar sains. Bagaimana mungkin halal manajemen dan halal food itu ada di usul fikih? Dia ngomong, sehebat apapun ilmu kami,
yang halal haram itu tetap di usul fikih. Iya, iya. Maka kami hanya membackup 50% pelajarannya fikih usul fikih, 50% lagi baru sains. Artinya apa? Ilmu usul fikih yang dulu kita anggap sebagai, waktu kita di pesantren lah kan, sebagai timbunan dari kaedah-kaedah. Al-aslu fi amri lil wujub, aslu fi nahi lit tahrim, amru bisai, amru bisalin. Masih itu kita baca semua itu kan. Di negara-negara tertentu itu sudah bisa dikawinkan dengan ilmu yang lain dan dia menjadi satu jurusan yang lain dan itu booming. Maka wajar saja kalau di pesawat Korea saya duduk terdengar pengumuman semua makanan di sini halal berdasarkan halal Jakim Malaysia. Begitu. Jadi Thailand Filipina Korea, Jepang, halalnya itu berdasarkan Jakim Malaysia, bukan BP POM UI kita gitu. Begitu canggihnya mereka. Lalu di Uni Emirat Arab, di Qatar, di mana-mana gitu. Terlalu banyak orang-orang Malaysia yang bekerja di Islamic Finance. Orang Indonesia itu jarang. Ada Kak Raja kemarin anaknya dulu di Islamic Finance karena bagus, sekarang ke Cina di Bank of China. Gitu. Padahal latar belakangnya Islamic Banking. Artinya kalau kawan-kawan di prodi perbankan syariah mau mengupgrade bahasa Inggris anak-anak kita, mau memperluas wawasan mereka, tidak lagi wawasan lokal tapi global, maka mereka tidak lagi berpikir kerja di BRK Syariah, tidak lagi berpikir kerja di BSI, tapi kita stimulasi bagaimana setelah tamat dengan kemampuan bahasa Inggris yang bagus, bahasa Arab yang oke, mereka bekerjanya justru di lembaga-lembaga internasional. Itu yang kita harapkan. Saya terkejut itu ketika ada satu teman, Profesor Muhammad Nuh Abdullah, orang Malaysia, dekan Fakultas Psikologi di UTM dulu, tamatan Ohio University di Amerika, S2, S3-nya, kepakarannya konseling. Dia cerita bagaimana dosen-dosen Yahudinya itu selalu dengan cara yang sangat sistematis mencuci kepalanya itu. Pernah sampai satu ketika saya mau murtad katanya. Sangat sistematis. Profesor ini datang yang dikritiknya hukum Islam. Profesor ini datang yang dikritiknya human right. Profesor ini datang yang dikritiknya the status of human in Islam. Macam itu of woman in Islam. Oh, hampir murtad saya. Entah kenapa katanya. Profesor saya yang Yahudi itu dapat proyek penelitian. Meneliti perbandingan kesaksian laki-laki dan perempuan di pengadilan-pengadilan yang ada di Amerika Serikat. Padahal masalah status laki-laki dan perempuan itulah yang bikin saya hampir murtad. Islam tidak adil, perempuan dapat begini, macam-macam begitu. Karena saya perlu duit, saya ikut. Dari 50 negara bagian, kami ambil sampel waktu itu 15. Saya ikut keliling 15 negara bagian itu. Wah, hasilnya mengejutkan, katanya. Setelah diteliti macam-macam, dia ikut kaidah research yang betul lah. Ketika diadakan seminar hasil, kami terkejut. 70% perempuan yang memberikan kesaksian di pengadilan-pengadilan di Amerika inkonsisten. Tapi 70% laki-laki yang memberikan kesaksian di pengadilan-pengadilan di Amerika bersifat konsisten. Bukan bohong ya, inkonsisten. Diselidiki gitu. Hari ini dia melihat pemerkosa itu sedang tegar-tegarnya. Oh, kesaksiannya berapi-api.
3 bulan kemudian ditengoknya udah mulai lesu gitu, lain pula. Dan ternyata puncak dari inkonsisten ketika seorang perempuan memberikan kesaksian di pengadilan dalam keadaan datang bulan. Itu tidak apa. Lalu saya terkejut, oh ini mungkin apa yang dikatakan Quran itu. Kalau saksi laki-laki 1, perempuan 2, bukan perempuan tidak benar, tapi ada waktu-waktu tertentu yang emosinya lebih tinggi dari rasionalnya, maka perlu 2 agar satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Saya cari masjid katanya, saya bersahadat untuk yang kesekian kali. Artinya apa? Ternyata penelitian syariah itu bisa digabungkan dengan psikologi, bisa digabungkan dengan model-model lain. Dan dia akan menjadi sesuatu yang baru. So, how about our faculty next? Bagaimana menggabungkannya itu? Maka ada satu orang hebat dulu di Malaysia itu, Naqib Al-Atas. Dia bilang, paling tidak kita ilmu-ilmu agama ini kan punya beberapa stage. The first one, how we can master our heritage. Ma'rifatun nusus. The second one, how we can understand Western heritage. Modern pendekatan modern, modern perspektif. Dan yang ketiga, how we can combine between Islamic heritage and Western heritage. And itulah yang disebut dengan our heritage. Jadi karena ilmu itu sudah di barat, ya kita nggak bisa lagi lari. Tapi kita juga punya heritage sendiri. Tapi harus dikuasai ilmu barat. Ekonomi klasik itu harus dikuasai. Tapi jangan sampai ada alumni kita lebih paham tentang Adam Smith daripada Abu Ubaid dalam kitab Al-Amwal misalnya. Itu masalah. Begitulah ilmu-ilmu keislaman yang lain. Tapi saya yakin dan percayalah Pak Ahmad Taufik akan lebih banyak nanti membicarakan hal ini, sehingga ilmu-ilmu keagamaan khususnya keislaman ke depan itu menjadi tuan di rumahnya sendiri. Dan kalaulah Umri ini satu bangunan, maka Fakultas Studi Islam harus menjadi maskot dari bangunan tersebut. Tapi kalau keilmuan itu harus terus berubah. Kalau kita tidak bisa mengikuti zaman, maka keilmuan kita akan dipijak-pijak oleh zaman, ditinggalkan oleh waktu. Tidak mustahil keilmuan, ini bukan Islam ya, keilmuan, keislaman itu menjadi sejarah indah pada masa lalu, tapi tidak punya tempat lagi di masa depan.